Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran yang kami dengarkan dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Anugerah yang ditanamkan. Anugerah yang ditanamkan. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan iblis. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membarui ini, manusia akan terus menjadi tawanan iblis, sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya. Tetapi prinsip baru di dalam jiwa manusia menciptakan pertentangan yang sebelumnya dipenuhi damai. Kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu. Siapa saja yang terlihat membenci dosa, gantinya mengasihinya. Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Pertentangan yang terjadi antara roh Kristus dengan roh iblis diperagakan dengan cara mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak begitu menarik perhatian, sebab ia muncul tanpa kekayaan, kemegahan atau kebesaran duniawi, sehingga orang Yahudi cenderung menolak dia. Mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dari sekadar mencukupkan kekurangan keuntungan-keuntungan lahiriah. Tetapi kemurnian dan kesucian Kristus mengundang kebencian kepadanya dari orang-orang fasik. Kehidupannya yang penuh dengan penyangkalan diri dan pengabdiannya yang tiada berdosa merupakan teguran yang terus-menerus kepada orang-orang yang sombong dan yang penuh hawa nafsu. Hal inilah yang membangkitkan permusuhan melawan anak Allah. Iblis dan malaikat-malaikat jahat bergabung dengan orang-orang jahat. Segenap kekuatan kemurtadan berkomplot melawan penghulu kebenaran. Permusuhan yang sama juga ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus, sebagaimana yang ditunjukkan kepada guru mereka. Siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikan dan dengan kekuatan dari atas melawan penggodaan, maka dengan pasti akan menimbulkan kemarahan iblis dan pengikut-pengikutnya. Kebencian kepada prinsip-prinsip murni kebenaran dan celaan serta penganiayaan terhadap pendukung-pendukungnya akan selalu ada selama dosa dan orang-orang berdosa masih ada. Pengikut-pengikut Kristus dan budak-budak iblis tidak bisa hidup bersama secara harmonis. Perlawanan terhadap salib belum berakhir. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Sebagaimana iblis berupaya melemparkan celaan kepada Allah, demikianlah juga agen-agennya berusaha memfitnah dan mengumpat umat Allah. Roh yang menyebabkan kematian Kristus menggerakkan orang jahat untuk membinasakan pengikut-pengikutnya. Semua ini dibayangkan sebelumnya dalam nubuatan yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dengan keturunannya. Kejadian 3 ayat 15. Jadi saudaraku yang kekasih, yang paling penting adalah yang kita pahami, yang kita mengerti dari rencana keselamatan yang Yesus mau buat untuk kita adalah bahwa iblis berusaha untuk menjadikan kita seperti atau sebagai budak, memaksa kita untuk mengikuti dia. Pilihan ada pada kita. Sebenarnya saudara, kita adalah pihak Tuhan, kita ada di pihak Allah,
Kita ini adalah milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita adalah milik Dia. Tetapi kenapa kita harus memilih? Oleh karena hak pilih itu adalah hak yang diberikan kepada setiap orang. Itu adalah hak asasi daripada pribadi kita, manusia, ya, kita pribadi masing-masing. Dan pilihan itu ya terserah saudara mau pilih Tuhan atau mau pilih iblis atau mengikuti iblis. Pilihan ada pada kita masing-masing. Tapi kepada kita panggilan adalah mari kita tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk pada Allah lalu lawan iblis dengan kekuatan Tuhan, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7 ayat tema kita untuk hari ini. Itu adalah kuncinya. Kalau kita masih bimbang di dalam hal memilih, artinya bahwa kita juga masih berat kepada mengasihi dunia, mencintai dunia. Maka ini sulit. Caranya adalah pilih Tuhan, tunduk pada Allah, kemudian lawan kuasa kegelapan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang beserta kita. Maka kuasa-kuasa kegelapan itu akan lari daripada kita. Mari tetap setia kepada Tuhan dan ajak keluarga kita, istri, suami kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita hidup walau banyak kekurangan, walaupun banyak permasalahan dalam hidup, tetapi kita selalu melihat kenyataan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga kami hingga di pagi hari ini. Kami sudah dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan jadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Tuhan akan memberkati, melindungi, menjaga, serta memberikan berkat-berkat yang limpah dalam hidup kami. Semua pekerjaan kami, apa yang kami lakukan hari ini sebagai tanggung jawab kami, Allah selalu memberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.